Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu katanya ada 3. Satu wajib dijawab, yang 2 nggak boleh dijawab. Kalau yang barusan tuh wajib dijawab. Kalau yang nggak boleh dijawab itu yang pertama salamnya imam. Jadi kalau imam tadi bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dijawab ya. Yang kedua yang nggak boleh dijawab itu, kalau dijawab juga menakutkan, itu salam ketika kita ziarah kubur. Nah, kalau yang ini adalah salam yang wajib dijawab ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi kita itu diciptakan spesial oleh Allah. Bahkan dikatakan dalam surat At-Tin itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita ini diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan. Nah, saya mau coba, salah satu keunggulan kita itu adalah berpikir. Nah, ini saya mau tulis, mungkin yang di sini nggak kelihatan ya, di sana ya. Coba nanti ada salah satu yang membaca ya tulisan ini. Kelihatan? Nggak, oke. Ada yang bisa jawab? Ada bisa baca? Ini nggak ada vokalnya ya. Ada ya, di situ kelihatan ya? Oke, coba dibaca, Pak. Oh, oke. Pinter ya. Jadi eh kita ini dianugerahi satu perangkat namanya akal. Kalau dalam pendekatan psikologi ada namanya teori Gestalt, di mana secara alamiah kita itu akan menyempurnakan sesuatu. Makanya kita lihat ada ruangan berantakan gitu kan, kita pinginnya itu ngeberesin gitu ya. Wah, pengen dirapiin. Atau kalau pulang tiba-tiba istri kita itu nangis gitu, itu kan hal yang nggak biasanya tuh. Ini kita pasti dalam bawah sadar itu langsung bertanya-tanya, ini ada apa nih di rumah gitu ya, dan seterusnya. Jadi secara default manusia itu diciptakan sempurna, dan salah satunya adalah ingin memperbaiki sesuatu walaupun dia nggak sempurna gitu. Nah, ini yang pertama ya, jadi tulisan pertama. Sekarang kita lihat ya berikutnya. Saya hapus dulu ya, hapusnya gimana nih? Oke. Bisa dikatasin ya? Oh, bisa, sorry. Nah, sekarang coba kita baca tulisan ini. Ini juga sama, nggak ada vokalnya. Sebentar ya, ini agak belum familiar. Ini kita hapus. Sebenarnya bisa ya ke atas ya. Oh, bisa. Maaf ya. Nah, ini tulisan Arab. Oke. Nah, sekarang challenge-nya, ada yang bisa jawab nggak nih? Kira-kira baca. Ada?
Al hukmu alal waqi'i min wijhatin nadril Islam. Wah, luar biasa. Ada yang bisa baca, ada juga yang belum bisa baca ya. Ini sama, jadi kita mencoba untuk menguji kemampuan kita. Tadi ada teorinya, teori psikologi Gestalt. Kita ingin menyempurnakan sesuatu, tetapi dalam beberapa hal itu kita tidak punya kemampuan itu. Kenapa? Karena kita tidak punya referensi tentang ini, bener ya? Kita nggak punya referensi. Kalau kita punya referensi, ya kita tahu gitu. Misalnya kita bisa bahasa Arab gundul gitu. Nah, ini bisa baca ini. Yang bisa kita baca kan Indonesia gundul yang tadi ya, nggak ada vokalnya itu bisa. Tapi kalau ini ada beberapa yang mungkin bisa, tapi ada beberapa juga yang nggak bisa. Nah, di titik itulah sebenarnya begitu orang ingin menyempurnakan sesuatu, maka pertanyaannya adalah apakah dia punya referensi yang cukup atas hal itu, gitu. Misalnya lampu mati, kita nggak tahu ini lampunya matinya karena apa, gitu. Setelah ditanya-tanya ternyata ada kabel yang putus. Kira-kira apakah semua orang bisa memperbaiki kabel yang putus? Tentu tidak ya, tidak semua, karena kemampuannya spesifik gitu. Nah, di titik inilah bahwa kemampuan manusia yang secara default ingin memperbaiki sesuatu itu membutuhkan referensi gitu, membutuhkan seperangkat ilmu pengetahuan yang kemudian bisa menyelesaikan problematika itu. Nah, gitu. Apa sih problem? Problem itu kalau dalam bahasa sederhananya adalah jarak antara idealitas dan realitas, antara idealita dan cita-cita. Itu problem. Jadi kalau kita tuliskan problem, ya. Kalau tadi realitas itu kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan biasa disebut sebagai das Sein. Maka kita kasih S. Jaraknya dengan idealitas. Jadi realitas itu das Sein, realita. Kalau das Sollen itu idealitanya. Das Sollen namanya, idealitas. Nah, delta S-nya inilah yang disebut sebagai masalah. Jadi masalah baru nggak ini? Jadi saya ingin menyederhanakan bahwa apa sih masalah? Masalah itu ketika apa yang diidealkan itu berbeda dengan realitanya, atau realita itu berbeda dengan idealita, gitu. Dan ini berlaku untuk semua ilmu pengetahuan, semua profesi, semua kesibukan, semua aktivitas itu selalu menggunakan pendekatan ini, gitu. Misalnya dokter. Ketika dokter itu mendiagnosa pasien, itu dia akan memakai dua hal. Pertama, aspek idealitas kesehatan, misalnya tekanan darah. Tekanan darah itu yang normal berapa? 120 ya, 120. Nah, ketika diperiksa, tekanan darahnya 180. Ada jarak enggak itu antara realitas dan idealitas? Ada. Jaraknya berapa? 60. Berarti problemnya adalah 60. Dikatakan tekanan darah tinggi karena melebihi dari ambang idealitas. Jaraknya 60. Kalau tekanan darahnya 220 misalnya, problemnya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Nah, gitu. Jadi yang disebut masalah atau problem adalah jarak antara idealitas dan realitas. Nah, itu yang secara default manusia nanti akan menggeser dari realitas menuju idealitas. Kalau dokter sudah mendiagnosa seperti itu, maka kemudian dia akan memberikan resep kan. Resepnya apa? Obat untuk menekan tekanan darah itu misalnya ya. Jadi memberikan obat itu. Kemudian memberikan rekomendasi, Pak, kalau tekanan darahnya tinggi makannya yang seger-seger kayak mentimun gitu misalnya. Karena makanan-makanan ini bisa menekan tekanan darah. Nggak mungkin tuh dokter dengan tekanan darah yang misalnya 180, Bapak kayaknya kurang makan kambing deh gitu. Nah, itu nggak menjadi solusi. Jadi kalau kita bicara tadi masalah itu adalah realitas,
jaraknya dengan idealitas, dan itu berlaku untuk semuanya gitu. Misalnya kalau kita bicara sholat saja, sholat itu kalau kita baca banyak kitab misalnya, idealitas sholat itu apa sih? Dua katanya, khusyuk dan khudu. Khusyuk itu konsentrasi, idrok silah billah ya, menyambungkan kesadaran kita dengan Allah. Dan yang kedua adalah khudu. Khudu itu tertib. Tertib apa? Tertib tempat. Di mana? Di masjid atau di mushola. Tertib waktu, kapan? Awal waktu. Tertib cara, dengan cara berjamaah. Jadi idealitas sholat itu tadi, khusyuk, tertib waktu, tertib tempat, tertib cara. Nah, kita nilai sudah bisa menilai nih. Alhamdulillah kalau Ramadan ini selalu penuh nih gitu. Nanti begitu sore misalnya, asar kita nggak tahu situasinya, atau maghrib di perjalanan. Nah, itu situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita harus analis ini. Wah, sholat kita ini masuk level mana gitu. Mungkin buru-buru pulang gitu, sampai di rumah sudah akhir waktu misalnya. Wah, itu ideal nggak itu kalau sholat mepet-mepet waktu sholat berikutnya? Atau wah, nggak bisa jamaah lagi nih sendiri misalnya, nggak bisa di masjid nih, di rumah gitu. Nah, itu mulai ada jarak tuh, makanya ada problem, kira-kira gitu. Jadi itu yang disebut sebagai masalah. Masalah adalah jarak antara idealitas dan realitas. Nah, yang saya tulis ini adalah takrif atau definisi dari apa yang mau kita bahas hari ini gitu ya, terkait dengan start from the end itu. Jadi ini adalah takrif dari berpikir Islami. Kan kalau di sini semuanya Muslim ya, pastilah gitu ya, semuanya Muslim. Nah, Muslim yang ideal itu adalah Muslim yang melaksanakan tata aturan Islam. Jadi kenapa disebut Muslim? Karena dia idealnya itu melaksanakan seluruh tata aturan Islam, kira-kira begitu. Nah, ini ada takrif tentang bagaimana sih menjadi Muslim yang ideal itu. Nah, Muslim yang ideal itu berpikirnya adalah berpikir yang Islami atau berpikir secara Islam. Makanya ini dalam kitab Mafahim Islam di sini disebutkan bahwa berpikir Islam itu adalah al-hukmu. Al-hukmu itu artinya menyimpulkan sesuatu atau menjustifikasi ya, makanya namanya hakim. Hakim itu kan pengambil kesimpulan gitu ya, memutuskan sesuatu. Jadi al-hukmu mengambil kesimpulan alal waqi, atas realitas ya, min wijhatin nadril Islam. Jadi berpikir Islami itu adalah menyimpulkan sesuatu atas sebuah fakta dengan wijhatin nadril Islam, dengan cara pandang Islam. Jadi kalau kita tadi bicara dasein tadi, realitas itu di sini al-waqi. Nah, idealitasnya itu ada di sini. Dicoret-coret ya. Min wijhatin nadril Islam. Nah, kita bandingin nih realitas kita dengan cara pandang Islam dalam banyak hal. Karena Islam itu kan luas ya, tidak hanya bicara ibadah, tidak hanya bicara pakaian, tidak hanya bicara makanan, tapi juga bicara ekonomi, bicara politik, bicara budaya, pendidikan, dan seterusnya. Maka kalau kita konsisten dengan definisi itu semua semua hal itu akan dipandang dalam sudut pandang Islam gitu. Nah, kalau di penjelasan berikutnya nanti al-waqi ini itu dibagi menjadi dua. Ada asya dan al-af'al. Jadi di dalam Islam itu yang dihukumi itu cuma dua. Ini rumus ya. Pertama adalah materi atau benda, yang kedua adalah perbuatan atau al-af'al. Nah, ini
Ini rumus sederhananya ketika kita ingin memahami Islam. Jadi hukum Islam itu secara keseluruhan itu yang menjadi objeknya, yang menjadi fakta, yang menjadi realitas yang mau dihukumi itu dua. Pertama adalah al-asya, benda, yang kedua adalah al-af'al atau perbuatan. Nah, kalau al-asya, benda, itu cuma ada dua. Satu halal, yang kedua haram. Dan rumusnya sederhana juga. Al-aslu fil asya al-ibahah ila biddalil tahrim. Jadi seluruh benda-benda yang ada di dunia ini hukumnya adalah mubah, halal, ila biddalil tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkan benda itu. Gampang kan ini ya? Realitasnya benda, kalau benda kita lihat hukumnya cuma ada dua. Yang pertama adalah halal, kecuali ada yang mengharamkan. Gitu. Jadi selama tidak ada yang mengharamkan benda itu hukumnya adalah halal. Artinya lebih banyak yang halal apa lebih banyak yang haram? Lebih banyak halal karena semua halal kecuali kalau ada diagram Venn itu ya. Ini himpunan semestanya itu halal. Nah, ada irisan kecil di situ ya. Di luar itu haram gitu. Jadi kalau kita ngelihat, wah ini makanan ini halal apa haram? Tinggal dilihat aja. Ini ada dalil yang mengharamkan enggak gitu. Makanya nanti dilihat di Al-Quran ada khurimat alaikum, berarti diharamkan kepada kalian apa? Ad-dam misalnya, darah, walahmil hinzir, dan daging babi misalnya, al-maitah misalnya, bangkai misalnya. Di situ pun nanti masih bisa dilihat lagi, oh ternyata ada 2 bangkai yang boleh dimakan, artinya yang nggak perlu disembelih gitu. Apa itu? Ikan dan belalang, nah, misalnya kayak gitu. Nah itu kita nanti bicara fikih dalam arti yang lebih dalam, insya Allah nanti. Tapi ini sederhananya begitu. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa yang dihukumi itu dua. Yang pertama adalah benda. Kalau benda itu nggak diharamkan maka hukumnya halal. Nah yang kedua yang dihukumi adalah al-af'al. Af'al itu adalah perbuatan. Jadi kalau kita bicara perbuatan, maka hukumnya ada 5 secara sederhana. Ada wajib, ada sunnah atau mandub, ada mubah, ada makruh, ada haram. Jadi kalau perbuatan ada 5, kalau benda ada 2. Nah gitu. Jadi kalau perbuatan nih, wah perbuatan apa nih? Sholat. Nah, sholat hukumnya apa? Nah tinggal lihat konteksnya nanti. Misalnya sholat misalnya sholat subuh ya di waktu subuh gitu, karena kalau sholat subuh di waktu yang lain berarti bukan sholat subuh gitu misalnya. Nah jadi manusia itu ketika dia melakukan perbuatan itu pasti ada hukumnya 5 itu, kalau enggak wajib ya mubah, ya sunnah, ya makruh, ya haram. Misalnya ketika pagi-pagi ini bangun tidur misalnya sederhana, bangun tidur jam 4, ada pilihan jam 4 bangun tidur, subuh 4:30 atau jam 5 lah katakanlah, subuh jam 5, belum sholat isya, ada pilihan nih jam 4 ada pilihan apa saja misalnya. Pilihannya adalah pertama, oh kebetulan Liverpool sama MU lagi tanding misalnya jam 4. Yang kedua sholat tahajud. Yang ketiga sholat isya. Yang keempat misalnya capek tidur lagi. Yang kelima misalnya main musik misalnya. Kira-kira dari 5 hal ini apa yang harus dikerjakan lebih dahulu itu? Kalau ngelihat bahwa perbuatan itu ada 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Salat isya dulu kan? Karena belum bisa salat isya. Nah setelah salat isya itu bisa tambahin lagi salat tahajud, sunnah kan? Masih ada waktu lagi. Nah, nonton final nunggu sampai subuh misalnya. Ada final bola gitu misalnya. Nah, itu kira-kira cara memahami ya pemikiran Islam secara sederhana, bahwa kita dalam hidup itu selalu dihadapkan pada realitas. Nah, realitas itu bisa dihukumi atau harus dihukumi dengan idealitas. Idealitasnya adalah an-nadril Islam tadi, cara pandang
Islam, di mana terbagi menjadi dua realitas itu, ada perbuatan, ada benda. Kalau benda cuma dua, kalau nggak halal haram. Kalau perbuatan ada 5, kalau nggak wajib, sunnah, mubah, makruh, dan satunya lagi haram. Nah, saya kira itu karena waktu kita terbatas sampai jam 1 ya, jam 1 kurang, mungkin ada sesi tanya jawab atau gimana biasanya? Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Karena Ya. kita masih ada waktu, silakan yang ingin bertanya. Silahkan kalau ada. Kalau enggak sudah cukup. Sudah cukup jelas sepertinya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Oke, karena tidak ada pertanyaan maka kajian zuhur ini hari ini dicukupkan. Syukron, jazakallahu khairan hatsiran Ustadz. Ya. Dan juga terima kasih juga kepada jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan ataupun salah kata dalam kajian kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.